Apakah yang akan terjadi jika seorang wanita cantik harus ditinggalkan pergi oleh kekasihnya selama 5 tahun dan akhirnya dia pun kembali lagi setelah 5 tahun lamanya tak tahu kabar entah di mana? Baiklah, bagaimanakah kisahnya? Kita mulai saja alur cerita filmnya. Film akan diawali dengan diperlihatkannya wanita yang bernama Anna dan kekasihnya yang bernama Johan. Mereka sedang memancing di tengah laut, yang mana Johan sendiri adalah seorang pelaut. Dan suatu ketika Johan harus pergi meninggalkan Anna untuk melaut menuju kutub utara. Receiving letters. Lalu scene pun berlanjut ke 5 tahun ke depan, yang mana ternyata Anna sendiri tak kunjung mendapatkan kabar dari Johan. Anna pun memutuskan untuk tetap melanjutkan hidup tanpa harus terus menunggu kehadiran Johan yang tak tahu entah kapan akan kembali. Lalu Anna pun mencoba melupakan Johan dengan segala aktivitasnya, karena dia merasa bahwa dia bukanlah lagi seorang wanita yang menjadi korban cinta. Anna pun berjanji pada dirinya bahwa dia tidak akan menggunakan perasaan dalam menjalin suatu hubungan, melainkan hanya untuk kepuasan batinnya saja. Hal ini dilakukan Anna karena dia tidak mau menjadi korban cinta yang sangat tersakiti. Namun semua prinsip hidup Anna pun harus luntur dan pudar ketika dia bertemu dengan seorang pria yang bernama Frank, yaitu pria baik hati dan benar-benar tulus menyayangi Anna. Lalu Anna pun mengajak Frank untuk mengecat dan memperbaiki apartemen yang baru saja dia tempati. Di sini Frank tampak jahil dan selalu menggoda Anna, sehingga membuat Anna pun terpancing dan terjadilah kuda-kudaan di antara mereka. Lalu tak lama kemudian pun bel pintu berbunyi, yang mana itu adalah petugas jasa pindahan yang mulai memasukkan semua perabotan milik Anna ke dalam apartemennya. Namun di sini tak disangka bahwa salah satu dari petugas itu adalah sosok laki-laki yang sangat Anna kenal, yang tak lain adalah Johan. Anna sendiri sangat tidak menyangka bahwa dia akan bertemu lagi dengan Johan setelah 5 tahun tidak mendapatkan kabar darinya. Hal ini pun membuat Anna sangat bimbang apakah dia harus kembali kepada Johan atau tetap bertahan dengan Frank. Kemudian di keesokan harinya, Anna pun menyewakan salah satu kamar apartemennya untuk meringankan biaya sewa apartemen tersebut. Hingga pada akhirnya datanglah seorang wanita lajang yang menyewa kamar apartemen tersebut yang bernama Camelia. Dan setelah itu mereka berdua pun mengadakan pesta di malam harinya. Suasana pesta pun sangat meriah dan larut dalam kesenangan di malam itu. Hingga akhirnya saat pesta berlangsung bel pintu pun berbunyi, yang ternyata itu adalah Johan yang datang untuk mengantarkan sepatu Anna yang tertinggal di mobil box saat pindahan kemarin. Dan setelah itu Anna pun masuk kembali ke dalam pesta tersebut. Kemudian di keesokan paginya, Anna yang sedang tertidur di lantai dapur karena mabuk saat pesta tadi malam harus dikejutkan dengan kedatangan Johan. Tentu saja Anna pun sangat senang melihat kehadiran Johan yang benar-benar sangat dia sayangi. Hingga akhirnya karena terlarut dalam suasana kenangan di masa lalu, mereka pun bermantap-mantap tanpa peduli status hubungan mereka. Namun semua kegiatan mereka pun harus terganggu dengan Frank yang tiba-tiba terbangun dan memanggil-manggil Anna. Lalu Johan pun menuliskan nomor teleponnya di dinding sebelum dia pergi untuk meninggalkan Anna, dengan harapan Anna akan menghubunginya kembali. Akan tetapi Frank yang terbangun pun langsung membersihkannya karena dia merasa bahwa itu adalah noda hitam yang menempel di dinding. Kemudian momen ini pun dimanfaatkan oleh Anna untuk segera putus dengan Frank. Kehadiran Johan di dalam hidup Anna membuatnya sangat bahagia dan benar-benar memberikan semangat baru untuk kehidupannya. Lalu dia pun mencoba mencari Johan dengan menelpon di tempatnya bekerja. Namun tampaknya Johan pun sudah tidak bekerja di situ lagi. Hal ini pun membuat Anna benar-benar harus melupakan Johan. Hingga pada akhirnya Anna yang tidak mau terlarut dalam kesedihan pun lebih memilih fokus kepada pekerjaan utamanya, yaitu sebagai perancang kostum di sebuah teater di negara Denmark. Di sini hasil karya Anna pun dilihat dan dihargai oleh seorang sutradara seni asal Prancis, yang mana kemudian sutradara tersebut pun menawarkan kepada Anna membuatkan kostum untuk pertunjukan mereka selanjutnya di Paris. Lalu sutradara tersebut pun memberikan kartu namanya kepada Anna. Kemudian di keesokan harinya mereka pun bertemu di sebuah kafe untuk membicarakan masalah kostum desain yang akan dibuat Anna. Hingga pada akhirnya Anna pun menerima tawaran tersebut.
Dan Ana pun mulai mendesain dan membuat pesanan kostum tersebut sebaik mungkin. Lalu Ana pun memutuskan untuk pindah sementara selama 3 bulan ke Paris untuk mempermudah segala urusan pekerjaannya dan harus meninggalkan Camelia, teman satu apartemennya. Sebelum Ana pergi, Camelia pun menemui Ana untuk meminta izin menyewakan kamar kosong yang ditinggalkan oleh Ana kepada seorang pria yang dia temui di pusat kebugaran. Lalu Ana pun menyetujuinya tanpa harus mengetahui siapakah pria yang dimaksud oleh Camelia. Kemudian sesaat sebelum Ana ingin pergi menuju bandara, di sini baru diketahui bahwa pria yang dimaksud oleh Camelia adalah Johan sendiri. Dengan kedatangan Johan, Ana pun hampir saja membatalkan kepergiannya ke Prancis karena merasa sangat cemburu dan tak merelakan jika Johan harus tinggal satu apartemen dengan Camelia. Namun pada akhirnya Ana pun berhasil mengontrol perasaan dan emosinya. Lalu dia pun tetap membulatkan tekadnya untuk pergi ke Prancis. Kemudian saat di jalan, sejenak Ana pun merasa tampak khawatir dengan mereka berdua yang kini tinggal satu apartemen, karena dia merasa bahwa Johan adalah pria yang sangat dia sayangi dan Camelia sendiri adalah wanita yang sangat doyan akan singkong yang kekar. Akan tetapi Ana mencoba untuk tetap berpikir positif walaupun kemungkinan mereka untuk tidak bersentuhan adalah sangat kecil. Ana pun berpikir ini adalah ujian kesetiaan bagi Johan untuknya. Kemudian setibanya Ana di Paris, Ana pun mulai fokus untuk bekerja dan Ana pun menemui banyak orang. Dan salah satunya adalah Sophie yang merupakan seorang aktris teater yang sedang naik daun. Hingga pada akhirnya mereka pun bersahabat dan sering berbagi cerita satu sama lain. Sementara itu di lain tempat tampaklah Camelia yang mulai haus akan belayan dan singkong panjang si Johan. Awalnya Johan yang baru selesai mandi pun menolaknya. Akan tetapi semua sia-sia karena Johan pun tak kuasa untuk menolaknya. Kemudian di keesokan harinya Ana yang mulai rindu dan mengkhawatirkan Johan pun mencoba untuk menelepon Camelia. Lalu Camelia pun menjelaskan bahwa mereka berdua sedang baik-baik saja dan Johan tidak sedang berkenalan dengan siapapun saat ini. Ana pun merasa tenang dengan kabar tersebut. Lalu setelah itu Ana pun harus disibukkan dengan pekerjaannya sebagai seorang desainer. Di sini Ana pun baru mengetahui bahwa ternyata Sophie sendiri juga sangat menyukai wanita yang sangat cantik seperti Ana. Lalu Ana pun tampak tidak keberatan dengan godaan dari Sophie, sehingga terjadilah hal yang tidak wajar di antara mereka berdua. Kemudian setelah 3 bulan menyelesaikan pekerjaannya di Paris, Ana pun memutuskan untuk kembali lagi ke Denmark dan ingin segera berjumpa dengan Johan. Lalu setelah sampai di apartemennya, Ana pun dikejutkan saat dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Johan dan Camelia sedang tidur bersama sambil berpelukan. Ana yang merasa sangat kecewa pun memutuskan untuk pergi dari sana karena dia berpikir bahwa dia telah dibutakan oleh perasaan. Dan malam itu pun dia pergi tanpa arah dan tujuan yang pasti karena dia merasa bahwa dia adalah wanita yang bodoh yang telah ditipu dan dipermainkan oleh Johan. Setelah itu di pagi harinya Ana pun memberanikan diri untuk menemui mereka berdua di apartemen. Dan saat Ana tiba ternyata Johan sudah tidak ada di sana lagi. Karena ternyata Johan tidaklah benar-benar melakukan hal yang seperti dipikirkan oleh Ana. Kemudian Ana pun berkeyakinan bahwa Johan pasti sedang berada di kapal miliknya. Kemudian Ana pun bergegas pergi menemui Johan dengan sebuah sepeda menuju dermaga tempat kapal Johan bersandar. Kemudian Ana pun menemukan Johan yang ternyata sedang asik memancing di tepi dermaga. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk kembali lagi bersama setelah 5 tahun berpisah. Dan film pun berakhir. Sekian dulu dari saya, Jack Doom. Semoga kalian selalu setia dan jangan pernah tinggalkan orang yang benar-benar kalian sayangi. Terima kasih and see you next content.